Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang percintaannya kamu. Apakah yang terjadi saat ini? Percintaannya kamu, apakah kamu saat ini lagi single atau lagi berkonflik? Kamu punya pasangan tapi berkonflik ya? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca tentang percintaan kamu di sini. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Semoga kamu nantinya bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan menemukan pesan-pesan positif ya. Oke, baik teman-temanku. Aku harapkan kamu dimanapun berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita fokus satu ini. Kamu pikirkan dia orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat bagaimana percintaan kamu saat ini. Asmara kamu. Apakah yang terbaca di sini? Dan ingat ya, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Di sini ada mess ya. Ada healing heart, ada addiction, ada passion, ada karmic relationship. Wow, ada the sword and rose. Nah, kita akan susun dulu ya kartunya ini. Apakah yang terbaca di sini buat teman-temanku semuanya? Oke. Nah, ini percintaannya kamu. Kalau aku lihat dari kartu bottom ya, ada mess, not showing true feeling, hide, personality, pretense, the look, gaslighting. Ini topeng. Jadi aku merasakan ya mungkin ada sesuatu yang akan terungkap oleh kamu tentang seseorang ya. Seseorang yang selama ini yang kamu anggap baik ya, yang kamu anggap dia cinta sama kamu, yang kamu anggap dia segalanya, ternyata dia menipu kamu, dia membohongi kamu. Ada kebohongan dia yang mungkin akan terbongkar di sini. Ya. Ternyata dia adalah seseorang yang mungkin tidak pantas untuk kamu. Dia adalah seseorang yang mungkin tidak pantas untuk dipertahankan. Karena dia sudah membohongi kamu. Ya, ini aku rasakan. Ada seseorang yang benar-benar akhirnya kebuka nih siapa dia sebenarnya, ya. Jadi di sini aku melihat ada healing heart. Healing from heartbreak. Kamu mencoba pengen sembuh dari semua ini. Ya, mungkin kamu berada di kondisi yang begitu menyedihkan saat ini. Karena apa? Karena dia yang kamu anggap ya segalanya. Kamu sudah melakukan banyak hal buat dia. Kamu selalu berkorban buat dia. Intinya apa sih yang tidak kamu kasih ke dia atau berikan kepada dia gitu ya. Tapi balasannya dia apa? Dia membohongi kamu. Dia menyakiti kamu. Nah, akhirnya, tapi itu hebatnya kamu. Kamu bisa sembuh dari semua itu. Kamu freedom from toxic. Kamu memutuskan untuk menjauh dari dia. Ya. Dan akhirnya hubungan itu ya memang harus ditinggalkan. Itu. Jadi bagi kamu yang memiliki hubungan yang toksik, kamu dibohongi, ya, kamu dikhianati, ya. Intinya semua itu nanti akan terbongkar. Kamu jangan khawatir. Ya mungkin jika kamu merasa, wah dia kok berbeda ya saat ini, apa sih yang dia rahasiakan? Nah mungkin di situ kamu mulai kayak melihat tuh tanda-tanda dia. Mungkin red flag-nya dia itu kayak kebuka aja oleh kamu gitu loh. Dan akhirnya semua terbongkar. Disitulah kamu mulai kayak menyadarkan diri kamu untuk ya secepatnya untuk healing, lepas dari dia gitu ya. Nah ini juga terlihat ada addiction. Walaupun mungkin kamu begitu sangat mencintai dia, tapi memang ini harus benar-benar ditinggalkan gitu loh. Ternyata di situ ada obsesi. Cinta yang penuh dengan obsesi itu adalah cinta yang salah. Tidak akan lama gitu loh. Tidak akan kekal. Maka di sini akan terjadi konflik yang berkepanjangan dan kamu mungkin akan kewalahan menerima konflik itu gitu ya. Jadi udahlah, kalau memang dia orang yang tidak pantas untuk kamu perjuangkan, pertahankan, tinggalkan dia. Apalagi mungkin nantinya kamu akan selalu disakiti, kamu selalu dikhianati, ya. Kamu merasa tidak nyaman. Di situ buat apa gitu loh. Jadi ya sudahlah, kamu jangan takut. Karena apa?
Karena di sini akan ada gairah lagi, passion, instant chemistry. Di sini kamu akan bisa bahagia, mungkin bahagia dengan diri sendiri, bahagia tanpa dia gitu loh. Karena saat bersama dia kamu selalu sakit, disakiti, hati yang benar-benar kayak tersiksa lah batin kamu gitu ya. Namun akhirnya sejak kamu bisa melepaskan dia, kamu bisa bergairah kembali, kamu bisa bebas gitu loh. Bebas melakukan apapun, arti kata dalam hal yang positif ya. Mungkin kamu bisa bebas menerima siapapun akan masuk ke dalam hidup kamu bebas memilih siapapun lagi gitu loh. Ya, karena ini aku lihat. Di sini juga ada karmic relationship ya. Karmic relationship ini adalah fleeting, trigger, turnout, ada lesson, letting go and loving you. Ada seseorang yang begitu sangat mencintai kamu di sini. Ya, ada. Jadi kamu nggak usah takut akan ada karmic relationship-nya. Ada seseorang nantinya ya mungkin dia akan kembali ke kamu ya. Dia akan menyesal gitu loh. Menyesal, dia merasakan begitu sangat mencintai kamu tapi kamu mungkin tidak memilih dia gitu loh. Kamu tidak akan memilih dia kembali. Itu yang kamu rasakan di sini. Nah, inilah nanti seseorang ini mungkin akan merasakan begitu sangat mencintai kamu, tapi nantinya dia merasa tersakiti, atau di sini kamu. Inilah yang terjadi, karmic relationship. Jadi cinta ada, tapi saling menyakitkan gitu ya. Jadi ya buat apa? Sekarang waktunya kamu untuk memutuskan. Sehingga nantinya kamu akan bergerak kembali dan mungkin bisa dikatakan dia akan tergila-gila lagi sama kamu gitu. Tapi intinya kamu mungkin tidak menginginkan dia lagi. Nah, karena di sini juga ada the sword and rose ya. Kamu akan merasakan sebuah kekuatan. Kamu akan merasa dilindungi nantinya dari orang-orang yang menipu kamu gitu loh. Ya mungkin dia memanfaatkan kamu, dia mencari keuntungan sama kamu ya. Nah, itu yang mungkin akan terjadi. Jadi di sini aku rasakan kalau memang benar-benar kamu merasa kalau sudah tidak nyaman lagi sama dia, kamu merasa dibohongi, kamu merasa dikhianati, ya udah kamu tinggalkan dia karena kamu di sini akan bisa menemukan yang terbaik dari dia gitu ya. Itu yang aku rasakan. Kita akan coba lihat ya dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini buat teman-temanku? Oke. Wow. Nah, di sini sudah muncul ya. Ada the tower. Nah, inilah selalu aja ada masalah yang muncul di dalam hubungan kamu dengan dia. Padahal mungkin kamu dengan dia begitu sangat saling mencintai gitu ya. Dan aku juga melihat di sini seseorang ini mungkinnya akan menderita tanpa kamu. Ya, itu tentang dia. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada the lover. Cinta kamu dengan dia mungkin ya, beberapa dari dia ini awalnya dia ngaku statusnya single gitu ya. Ternyata dia sudah punya pasangan. The lover ini adalah gambaran cinta di antara kamu dengan dia itu tumbuh, tapi dibatasi oleh ya mungkin hubungan dia dengan pasangan atau kamu yang punya pasangan begitu ya. Jadi intinya hubungan ini tidak bisa berkomitmen nantinya. Dan itulah dia demi untuk mencapai kesenangannya dia rela membohongi kamu dengan statusnya single gitu. Padahal sementara dia sudah punya pasangan. Nah, disitulah mungkin kamu menjadi marah gitu ya, kecewa terhadap sikap dia. Karena kamu tahu, beberapa dari kamu merasa, aku gak pengen gitu loh, dengan orang yang sudah menikah. Karena aku tahu itu adalah hal yang buruk bagi aku. Ya, kamu tidak ingin menyakiti pasangan siapapun. Nah, itu yang kamu pilih. Makanya di sini kamu kecewa banget gitu ya. Kecewa banget. Dia sudah menipu kamu dari segi statusnya dia. Itu salah satunya ya. Nah, di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini. Ada Gemini juga kuat ya. Ada Cancer. Intinya semua Scorpio, semua zodiak ada di sini ya. Bisa saja ini zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan. Nah, inilah dia. Dimana aku melihat setelah kamu mengetahui siapa dia sebenarnya, ada kebohongan yang mungkin dilakukan kepada kamu dan akhirnya terbongkar. Disitulah akhirnya kamu mengakhiri semuanya. Kamu mengakhiri hubungan itu. Di sini ada death. Suatu hubungan sudah berakhir, tetapi kamu jangan khawatir. Saat kamu sudah mengakhiri hubungan itu, rebirth. Kamu akan terlahir kembali, ya, atau kamu akan bertemu kembali dan membangun hubungan kembali dengan seseorang. Dan seseorang itu otomatis akan lebih baik dari dia, gitu ya.
seseorang itu mungkin akan lebih baik dari dia. Kamu harus yakin itu. Kamu harus optimis dengan hal itu. Kamu jangan takut kehilangan seseorang yang sudah menyakiti kamu. Ya, karena jika kamu pertahankan, kamu tidak akan menemukan kebahagiaan. Nah, disinilah akhirnya kamu harus memulai suatu fase baru, ya. Saat kamu sudah berani mengambil keputusan, disitulah kamu berani untuk membangun kembali hidup kamu ke depan. Dan kamu akhirnya lebih berhati-hati lagi. Kamu akhirnya lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Dan kamu di sini ada The Chariot. Kamu sudah bisa mengendalikan hidup kamu, mengendalikan jalannya, ya. Dan kamu sudah tahu nih, siapa-siapa aja nanti yang akan terkoneksi dengan kamu, dan kamu bisa menilai apakah dia baik, apakah tidak, ya begitu. Sehingga kamu mungkin tidak akan disakiti lagi dan tidak akan dibohongi lagi. Ya, itulah rahasia dia akan terbongkar. Ya. Ya, semua itu akan terungkap. Ada rahasia yang terungkap dari dia yang membuat kamu harus mengakhiri itu semua. Dan itu demi kebaikan kamu. Disinilah The Chariot. Ya, dan aku juga merasakan The Magician. Kamu akan banyak mendapatkan keajaiban-keajaiban karena kamu sudah memutuskan suatu keputusan yang tepat, ya. Kamu berani mengambil keputusan itu, dan akhirnya akan mendapatkan sebuah keajaiban. Entah itu kamu nanti akan bertemu dengan orang yang lebih baik dari dia, orang yang tulus, orang yang mapan, dan segalanya. Dan hidup kamu akan berubah, hidup kamu akan bahagia di sini. Oke, buat teman-temanku. Nah, itu yang aku rasakan dari energi kamu dan dia di sini. Intinya kalau kamu sudah melihat dia adalah seseorang yang benar-benar menipu kamu, ya udah, kamu buang jauh-jauh rasa itu. Ya, kamu tinggalkan dia. Tidak pantas orang itu untuk kamu pertahankan. Karena di sini nantinya saat kamu sudah melupakan dia, meninggalkan dia, kamu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya. Jadi itulah sebuah rahasia yang akan terungkap, ya, tentang hubungan kamu dengan dia, tentang seseorang yang dekat dengan kamu, ya. Semoga apapun itu akan membawa kebaikan buat kamu ke depannya. Oke, buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.